Jadi pertama coba ini bisa kamu coba jalankan dulu ini SQL Server Management Studio. Oke, udah cari aja pelan-pelan. Search saja, search juga bisa. Kalau yang Windows 10, nah ini enak, manajemen tentunya. Nah ini udah. Kalau yang apa? Nggak ada. Ya, Windows 7 ya ini. Iya, Windows 7. Warnanya memberikan. Ya, Mbak. Lab 304 itu ada pasti. Ini ya, saya tanya orang prodi dulu. Oke, kalau enggak perhatikan aja dulu, belum dibalas ya. Oke.
Saya kirain udah ada, soalnya biasa masuk di 301 udah ada. Ya. Jadi software pun biasanya udah standar di semua lab. Cuma nggak tahu di sini kok nggak ada. Oke, jadi pertama saya akan jalankan dulu SQL Server ini 2014 Management Studio. Nah nanti kalau mau install software ini bisa download dari sini juga. Ini 2014. Ini langsung search saja di Google itu udah ada. Ini softwarenya juga gratis ya, jadi nggak perlu kita cari cracknya atau apa ya. Ini softwarenya sifatnya gratis. Kalau Visual Studio seharusnya udah pernah dipakai ya, Visual Studio udah pernah diinstal. Nah, kalau pakai Visual Studio yang versi 2010, nah itu berarti kamu harus pakai yang SQL Express yang 2008. Ya. Kalau Visual Studio yang kamu install yang versi 2010, nah pakailah SQL Server Express yang 2008. Biasanya kalau Visual Studio 2010 cari yang SQL-nya lebih rendah dari 2010. Biasanya gitu. Ya. Jadi kalau 2010 kita mau pakai yang SQL yang 2014 bisa nggak? Nggak bisa, nggak kompatibel, nggak cocok. Ya. Jadi kuncinya cari versi yang lebih rendah dari Visual Studio yang terinstall. Oke. Jadi kalau yang sepunya ini kan sepakai Visual Studio yang versi 2015 ini. Nah, jadi seboleh pakai yang versi 2014. Ya, jadi kira-kira gitu. Oke, kalau contoh ya, secontohnya yang 2014. Nah, downloadnya nanti kalian perlu download 2. Download. Nah, jadi yang pertama adalah ini, yang Express ini tergantung komputer kita ya, tergantung dari berapa bit komputer kita. Kalau jumlah bit di komputer kan ada yang 32 bit, ada satu lagi yang 64, ya kan? Nah, kalau mau cek berapa bit, kita bisa cek di ini, Windows Explorer kita, klik kanan, Properties. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nantinya. Oke, nah lihat di bagian sini, System Type. Nah, ini ada tulisannya 64 bit operating system, x64 bit processor. Berarti operating system atau Windows-nya yang dipakai yang tipe 64 bit, prosesornya juga sama, prosesor yang 64 bit. Prosesor dibagi dua juga, ada prosesor yang 64 bit, ada prosesor yang 32 bit juga, sama. Ya. Nah, jadi sesuaikan dengan sistem type di sini ya, sesuaikan dengan sistem operasi yang kita pakai. Nah, jadi ini contohnya, ini yang saya pakai adalah 64 bit. Berarti waktu kita download, maka kita download yang versi 64 juga, harus sama. Ya, oke. Nah, jadi kalau yang 32 bit, ambil yang mana? Nah, ambil yang satu ini. Oke, yang kedua ya. Yang ini jangan, ini beda nanti. Oke. Jadi yang 32 bit pakai yang ini, yang 64 bit pakai yang ini. Ya. Nah, kemudian satu lagi kita butuh ini, manajemen studionya. Ya, ini manajemen studio. Fungsi dari manajemen studio untuk untuk memanage database SQL server kita. Jadi contoh kita mau create database yang baru, create table yang baru, menghapus database, menghapus table, menambah table dan sebagainya. Perintah-perintah SQL, select, insert, update, delete, ya kan? Nah, kita semua pakai ini, Management Studio nanti. Oke, nah jadi itulah fungsi yang Management Studio. Kalau mungkin pernah pakai database MySQL ya, mungkin pernah ini software namanya XAMPP, pernah pakai? Pernah ya? Nah, di XAMPP itu, kalau XAMPP kan database-nya namanya MySQL, ya kan? Nah, di XAMPP juga ada namanya PHP MyAdmin. Pernah pakai tools PHP MyAdmin? Nah, mungkin kalian pakai yang tools yang lain ya mungkin ya. Untuk mungkin SQL DBX atau SQL apa lagi, banyak ya. Jadi
tools-tools yang demikian tuh fungsinya untuk manage, ya, untuk memanage sebuah database. Oke, jadi ini engine-nya, yang satu ini adalah engine, yang satu ini adalah untuk manage-nya, ya, untuk pengaturan, untuk setting-setting database. Nah, kita settingnya di sini semua. Oke, ya. Nah, jadi dua ini. Nah, kalau sudah diinstal, kita tinggal jalankan SQL Server 2014 Management Studio, ya. Dibalas belum. Oke, ini sejalankan dulu. Jadi tampilan yang pertama adalah kita perlu lakukan koneksi dulu, ya. Jadi ini dari bagian sini file connect. Kalau jendela ini tidak muncul, lewat ini aja file connect, gitu aja. Oke. Nah, kemudian untuk bagian server name ini kita isikan formatnya adalah nama komputer, ya. Nama komputer ini kok Nah, karena nama komputernya ini device name-nya, ya. Jadi masing-masing komputer bisa saja punya name yang berbeda-beda, ya. Jadi bisa kamu cek dulu di sini. Nah, cek di seperti yang tadi, klik kanan di My Computer Properties, nah, untuk buka jendela yang satu ini. Oke. Nah, ini namanya Kemudian ini kok ada backslash SQL Express lagi. Nah, ini instance name-nya namanya, ya. Atau mungkin lebih gampang kalau kita namakan objeknya, nama dari yang kita install, SQL Express yang kita install itu nanti punya, kita bisa set seperti ini instance-nya. Kalau istilahnya adalah instance-nya, ya. Pada saat install ini bisa kita set, kita atur instance name. Oke. Nah, default-nya nggak usah bingung, default-nya udah pasti SQL Express, ya, default-nya. Jadi settingan yang tetap, nah, memang udah langsung di set SQL Express. Oke. Nah, jadi format untuk server name berarti adalah nama komputer atau nama device, backslash, garis miring yang terbalik ya, backslash, kita bacanya backslash, SQL Express. Ini udah tetap, ya. Nah, kalau pakai yang SQL Express formatnya seperti ini. Kalau pakai yang versi SQL yang Enterprise, kalau Enterprise itu biasanya kita perlu, kalau mau pakai yang apa, yang Enterprise, kita perlu crack lagi, karena Enterprise ini berbayar, ya. Nah, kalau yang Express ya nggak usah, nah, karena Express main gratis. Nah, kalau yang Enterprise, kita cukup masukkan nama device-nya saja, ya. Kalau yang Enterprise ya, Enterprise cukup masukkan device-nya. Nah, kira-kira gitu. Jadi tergantung dari versi SQL yang diinstal nanti, ya. Oke. Nah, kemudian untuk autentikasi. Autentikasi berarti istilahnya adalah untuk login-nya, ya kan? Untuk login. Ada dua istilah kan? Autentikasi, satu lagi otorisasi, ya kan? Nah, bedanya apa autentikasi sama otorisasi? Kalau autentikasi berarti apakah, paling gampangnya gini, autentikasi berarti user dan password-nya cocok enggak? Nah, itu autentikasi. Kalau otorisasi, nah, contoh setelah login, apakah menu A ini bisa diakses oleh user ini? Boleh nggak? Apakah menu ini boleh diakses oleh user? Nah, itu otorisasi, authorize, ya kan? Nah, itu bedanya, autentikasi, otorisasi. Oke? Nah, jadi bicara mengenai autentikasi di SQL Server, itu ada dua jenis. Ada Windows Authentication, ada SQL Server Authentication. Oke? Nah, dua-duanya sama-sama untuk login ke SQL. Bedanya adalah kalau kita pakai yang Windows Authentication, berarti kita login ke SQL Server kita pakai user Windows. Nah, pada saat kamu buka komputer, nah tentunya kamu ada melalui proses login dulu, login ke user di Windows kamu, sistem operasi Windows. Nah, setelah login barulah kita buka ini kan, ya kan? Setelah kita login baru kita bisa pakai aplikasi ini, baru kita bisa buka aplikasi ini dan sebagainya. Nah,
Untuk yang ini Windows Authentication berarti dia menggunakan user dari Windows. Nah, jadi kalau pakai user Windows berarti otomatis kita tidak perlu memasukkan username dan passwordnya lagi, karena kan kita posisi udah login. Nah, kira-kira gitu. Ya. Kalau yang kedua adalah SQL Server Authentication. Kalau yang ini berarti kamu perlu masukkan login. Login di sini kolom login artinya adalah username-nya, kemudian kolom password adalah ya passwordnya. Nah, ini didapat dari mana? Didapat setelah kita login pakai ini. Contoh ya, saya login dulu Windows Authentication Connect. Nanti kita bisa buat user ya. Untuk buat usernya nanti di bagian sini sih, security login. Nah, di sini saya klik kanan new login. Nah, jadi di sini tinggal kita pilih yang nih, SQL Server Authentication. Tuliskan nama usernya apa, passwordnya apa, confirm password sekali lagi. Ini untuk yang login menggunakan tipe yang kedua. Ya. Jadi di SQL juga kita bisa buat user. Nah, kita bisa klik user maksudnya. Ya, oke. Nah, jadi posisi sekarang kita udah login. Kalau misalkan kita mau istilahnya adalah disconnect ya. Kalau di SQL kita cukup file disconnect. Ya, ini file disconnect. Nah, file connect ya ulang lagi koneksi kembali. Ya, oke. Kita ke bagian database dulu. Nah, itu kemarin kita sudah pernah buat database ya kan? Sudah pernah buat database kalau nggak salah nih db_sic 19 ya kan? Nah, di sini kita akan tambahkan table lagi. Kemarin tabelnya adalah tbl_barang ya kan? Nah, kita akan tambahkan satu tabel lagi, tabel untuk menyimpan username dan password beserta role-nya ya. Jadi di sini kita add table yang baru, klik kanan table ya kan? Masih ingat prosesnya gimana untuk tambah table? Klik kanan table. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilannya udah muncul seperti biasa. Ini ada tiga bagian, column name, data type, dan nose-nya. Ya. Nah, untuk column name, contoh yang pertama berarti username-nya. Ya. Kemudian bagian password, nah, username, password, kemudian role-nya. Nah, ini role. Role-nya berarti apakah role-nya contohnya yang tadi role manager kah, role sales kah, role purchasing kah, nah, atau mungkin role bagian gudang kah atau apa. Nah, ya. Oke. Untuk username ini kan isinya berarti karakter ya, string dari huruf lah. Berarti huruf kan. Nah, kalau huruf berarti data type yang kita pakai yang cocok adalah varchar ya, variabel karakter. Oke. Nah, ini username, nah, kita tentukan contohnya username 50 karakter ya. Seharusnya udah cukup, nanti nggak cukup bertambah. Nah, password juga sama. Ini adalah varchar. Semua karakter bisa masuk. A sampai Z, 0 sampai 9 karakter khusus. Nah, itulah varchar atau string ya. Cuma kalau kita input angka, varchar itu nggak bisa kita hitung ya, nggak bisa kita lakukan operasi aritmatika tentunya. Ya. Contoh varchar 9, kamu tambahkan dengan varchar 5, bisa nggak menghasilkan 14? Nggak bisa. Ya. 9 kamu tambah dengan 5 jadinya 95, karena dia gabung. Nah, itulah karakteristik dari varchar yang menggabungkan jadi. Ya, nggak bisa dilakukan operasi aritmatika, tambah kurang kali bagi itu nggak bisa. Ya, oke. Nah, ini sama juga nih varchar, role-nya mungkin sekitar berapa karakter nih, dikit aja 20 karakter seharusnya udah cukup. Ya, oke. Kemudian kita akan set primary key, ya, PK. Nah, primary key dari 3 kolom ini tentunya kita udah tahu bahwasanya PK-nya di kolom username, ya kan? Username boleh sama nggak boleh tentunya, ya kan? Karena sifatnya unik, berarti ini kita set jadi primary key. Oke. Nah, kemudian alone nurse-nya. Kalau kolom yang primary key itu otomatis nggak boleh kosong, ya.
alone nulls-nya udah otomatis hilang. Kalau yang kolom primary key. Oke. Untuk password alone nulls tidak. Boleh kosong password? Nggak boleh, ya kan? Ada nggak buat user tapi nggak ada password? Nggak ada, ya kan? Nah, kemudian role. Setiap user pasti ada role-nya. Role manager kah, role ini kah, dan sebagainya. Jadi untuk role juga sama. Tidak boleh kosong. Ya. Kalau untuk kolom yang tidak boleh kosong, tinggal hilangkan tanda centang. Alone nulls. Nulls artinya adalah kondisi awal ketika satu kolom belum kita isikan nilai apapun. Kosong, masih kosong. Ya. Lalu nulls, berarti izinkan kosong enggak? Nah, kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan simpan dulu Ctrl S, ya. Atau bisa pakai ini, sama aja, ya. Mau Ctrl S, mau klik disket, ya sama aja hasilnya. Oke. Nah, ini nama tabel. Nama tabel contoh kita simpan namanya tbl_user, ya. tbl_user. Kalau sudah, kita klik OK. Kita simpan dulu. Next-nya ini tabelnya belum muncul, kita bisa refresh dulu. Klik kanan refresh, nah ini udah muncul. Kita akan isikan beberapa data di tabel tbl_user. Oke, new query. Nah, masih ingat untuk perintah untuk memasukkan data ke sebuah tabel. Nah, perintahnya adalah insert into, ya kan? Insert into, nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah tbl user. Oke, nama tabelnya adalah tbl_user. Kemudian values. Nah, nilai-nilainya, ya kan? Nilainya apa saja? Nah, sesuai urutan kolom di sini, ini kita bisa klik. Nah, kita bisa lihat kembali kolomnya. Nah, jadi di sini ada 3 kolom kan tadi kan? Username, ada password, ada role-nya juga, ya kan? Nah, jadi di sini kolom yang pertama, username-nya dulu, ya. Username, contohnya kita set username-nya Andi. Nah, password-nya kita set, contohnya password 12345. Oke. Nah, role-nya kita set, contohnya role manager. Nah, contoh. Oke, next. Oke, ini baris yang pertama. Kita tambah beberapa data, ya. Budi. Nah, Budi passwordnya tambah 1 karakter lagi, 56. Role-nya adalah role purchasing. Oke. Oke. Nah, tambah lagi. Andi, Budi, Cindy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Role-nya adalah role sales contohnya. Oke. Nah, jadi di sini kita tambahkan dulu 3 user, ya. Oke, cara kita eksekusi perintah SQL gimana? Caranya tinggal klik di execute. Oke, ini. Nah, execute. Atau ini ada shortcut-nya kan? Shortcut-nya adalah F5. Ya, ini F5. Oke, klik di sini execute. Nah, nanti ada pesan nih. One row affected sebanyak 3 kali. Karena di sini ada 3 perintah insert, ya. Nah, kalau mau lihat datanya gimana caranya? Ingat select bintang from tbl iya, select bintang from tbl user. Nah, intinya kalau kamu main di SQL ya perintahnya cuma itu aja sebenarnya, ya. Insert lah, select lah. Untuk mengedit pakai apa? Pakai update. Untuk hapus pakai delete. Itu gitu aja sebenarnya, ya. Jadi yang kita mainkan adalah logika kita sebenarnya, ya. Perintahnya sederhana. Oke. Nah, kita execute. Nah, di sini kita udah dapat 3 row, ya kan? 3 record. Nah, ini yang tadi sudah kita insert sebelumnya. Insert into 3 kali kan tadi kan. Nah, ini loh hasilnya.
Jadi di tabel table_user sekarang terdapat 3 baris data. Ya. Nah, 3 baris data ini yang akan kita manfaatkan untuk melakukan proses login. Ya. Jadi kita akan cek, contoh dia masukkan usernya AAA, nah passwordnya sekian-sekian. Nah, kita cek di table ini nantinya. Ya. Cek di table ini, ada nggak yang usernya sekian-sekian, passwordnya sekian-sekian. Nah, kalau ada, berarti login berhasil. Kan? Kalau tidak ada, berarti loginnya gagal. Kira-kira gitu. Oke. Nah, prosesnya kira-kira gini. Saya akan rancang dulu satu tampilan sederhana, ya, tampilan sederhana untuk proses login, ya. Jadi isinya username dan passwordnya saja tuh, oke. Nah, dengan memanfaatkan table ini, ya. Jadi kalau yang sudah terdaftar di sini baru bisa login. Kalau belum terdaftar nggak bisa login. Oke, di sini kita new project dulu. Oke. Nah, semester yang lalu-lalu pakai bahasa apa? Visual Basic kah? Atau pakai bahasa Visual C#? Udah pernah ini kan? Visual Studio ada kan? Ada mata kuliahnya kan? Nah, yang waktu Visual Studio dasar pakai bahasa apa? Visual Basic kah atau Visual C#? VB. Oh, VB. Mana ya? Soalnya ada perbedaan sedikit juga nih di sisapnya ini. Sisap. Ini ada sisap. Nah, kalau sisap ya cocok, kita bisa pakai. Sebenarnya saya nggak patokan di bahasa sih, cuma nanti takutnya agak bingung-bingung kalau pindah-pindah bahasa. Ya, sisap. Sisap. Nah, oke lah ya, sikres ini kita bacanya sisap, ya, sap, tajam, sap, sisap. Oke, nah jadi ya udah kita pakai ini aja ya. Nah, pilih ini jangan waktu awal buat project. Nah, ini banyak yang terjadi kesalahan ya. Kadang nggak lihat di bagian sini, langsung main oke. Nah, jadinya pada saat perancangan form ya, perancangan form pakai text box lah, label lah, apa checkbox ya kan, radio button, nah dan sebagainya kan banyak kan. Udah rancang-rancang siap semua ya kan. Apalagi rancangannya, tampilannya banyak, desainnya banyak. Nah, pada saat coding bingung. Ketik coding loh, sama yang diketik sama dosennya sama yang dia ketik loh, kok error semua. Kenapa error? Karena beda bahasa. Ya. Jadi kadang yang dipakai sisap, nanti yang dipilih VB. Nah, walaupun dari segi tampilan semua sama persis. Ya. Di VB ada juga text box lah, apalagi checkbox, radio button, pernah pakai ya? Ada ya? Pernah pakai? Belum. Radio button untuk yang bulat. Nah, yang contoh pilih jenis kelamin, pilih salah satu. Nah, itu radio button, ya. Atau checkbox untuk cek. Nah, ya kan? Ada kan? Nah, ya kalau lupa wajar itu, ya kan? Dan Oke, jadi sama nanti tampilannya tetap ada, cuma nanti bahasanya yang beda, ya. Oke, nah jadi saya pakai ini sisap. Kemudian untuk lokasi penyimpanan tentukan dulu nih, ada bagian location, ya. Ini location, browse dulu. Nah, kita ini saya simpan di SIC 19. SIC 19. Oke, saya simpan di folder ini. Select folder. Nama aplikasinya
Contoh aplikasi jual beli. Nah, contohnya ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini jangan salah pilih, ini tetap ini Windows Form Application ya. Jadi aplikasinya sebenarnya ada beberapa jenis ini. Ada web console, ASP.NET, nah, banyak Fast Library ya. Yang ini pun nggak semua saya pernah pakai sih, soalnya terlalu banyak. Yang pernah saya pakai ini Windows Form Application, Console, ASP.NET, sama ini Class Library ya. Class Library ya dia untuk buat, kalau di Windows kita mungkin kamu pernah search file ya, search file di contohnya, mungkin pernah kamu jumpa file yang ekstensinya .dll, pernah nggak di Windows? Nah itu sebenarnya banyak ya, file yang ekstensinya DLL. Nah itulah yang tipe banyak ini di sini. Nah DLL, DLL ya kan, ekstensinya DLL. Nah banyak ya. Jadi DLL ini maksudnya adalah satu library ya, satu lib. Nah jadi kamu contoh kamu mau fungsi panggil fungsi cek login, cek login. Nah tinggal kamu panggil fungsinya, itu DLL ya. Usernya mau logout, nah panggillah fungsi logout. Nah kira-kira gitu. Kapan kita butuh kita panggil fungsinya tersebut ya. Oke, kita pakai ini Windows Form Application, oke kan. Nah kalau belajar coding itu, nah tipsnya adalah banyak mahasiswa yang apalagi yang masih semester awal kebingungan belajar coding. Itu enggak merasakan? Pasti ya kan. Nah karena kita sama, saya dulu awal belajar juga sama ya, kebingungan, bingung sekali ya kan, luar biasa bingungnya. Nah jadi dulu saya juga kuliah di academic time, nah belajar coding wah bingung juga ini, bagi di SMA dulu nggak ada komputer, nggak ada, bagi yang apa teman-teman yang lain mungkin belum pernah belajar komputer ya kan. Nah itu pasti kebingung pada saat apalagi dikasih coding, wah ya kan. Nah jadi tipsnya untuk belajar programming sebenarnya simple, pahami dulu konsep. Konsep itu yang penting, tidak perlu kamu utamakan apa ya, jangan utamakan penulisan sintaks ya. Penulisan sintaks itu urusan apa, kalau kita ibaratkan itu nomor keberapa, itu nomor yang kedua ya. Jadi nomor satu ada konsepnya, kamu pahami dulu konsepnya gimana, nah, itu baru bisa nanti, baru bisalah kamu terjemahkan ke codingnya ya. Kalau kita pahami hanya sintaks tapi kita nggak ngerti konsepnya, ya itu percuma. Oke, jadi pertama kita akan desain dulu ya, yang paling simple aja dulu ya. Nah, jadi pertama label, label udah pernah pakai. Nah label untuk apa? Untuk apa? Nah label ya betul ya, fungsinya untuk tampilkan teks ya. Simpelnya adalah menampilkan teks, tapi teksnya nggak bisa kita edit ya kan. Kalau mau yang bisa diedit pakai apa? Pakai text box. Iya ya, pernah pakai ya ini seharusnya ya. Nah jadi ini yang umum-umum saja ini ya. Nah, yang penting kamu tahu dulu fungsi-fungsi umum, nah nanti sisanya kamu bisa explore sendiri. Nah, makin kamu belajar coding itu awalnya kalau udah enak, nah nanti baru kamu penasaran jadi ya. Jadi kamu bisa ada rasa ingin tahu. Oke. Nah, jadi label berarti untuk tampilkan teksnya saja, tidak bisa diedit. Nah, kalau yang mau bisa diedit pakai apa? Pakai text box. Kira-kira gitu, ya kan? Oke, next. Nah, ini kalau mau diperbesar ini bisa nggak? Kalau ini mau diperbesar semua pakai apa biasanya?
pakai bagian properties, ya kan? Nah, ini kan ada bagian propertiesnya. Nah, propertiesnya cari aja yang kira-kira berkaitan dengan tulisan atau font. Nah, berarti ini, nah, font, ya. Jadi ini pun saya nggak hafal semua ya. Jadi kapan kira-kira dapat jumpa kondisi mau buat seperti ini, nah, search dulu, search di Google, oh set di sini propertiesnya gitu, ya. Jadi di sini phone, ini kan ada tanda button ya, satu button ada titik, 3 kali titiknya, ya kan? Klik di sini. Nah, oke, nah ini agak lambat munculnya. Nah, oke, udah muncul. Nah, ini lihat aja, kita lihat di sini pun udah tahu nih, font untuk atur berarti jenis fontnya, ya kan? Jenis tulisan. Nah, mau bold, italic atau apa, nah, set di sini, ya kan? Kalau underline kok nggak ada di sini, underline-nya di sini rupanya, ya. Nah, lihat-lihat aja. Nah, oke. Kemudian untuk bagian size, ukuran, nah contoh saya mau pilih yang 12 pt, ya, 12 poin ini, oke. Nah, ini kira-kira nggak usah diganti lagi lah, okekan aja, ya. Nanti mau ganti ya ganti sendiri, explore sendiri lagi. Oke, nah kita punya label, kita punya text box, ya. Nah, ini copy aja, kopikan aja. Cara copy gimana? Seleksi, ya. Tarik aja seperti ini, kontrol yang mau kita copy. Nah, copy paste seperti biasa. Shortcutnya apa? Ctrl C, Ctrl V. Nah, kan? Kalau copy paste paling lancar ya kan? Oke. Nah, next, baru kita berikan nama di sini. Ini kan teksnya masih tabel 1 ya. Nah, kita ini kan bisa set apanya? Apa istilahnya teksnya ya. Nah, teksnya kita bisa set. Cara set teksnya gimana? Nah, dari properties juga. Pokoknya yang berkaitan dengan kamu mau mengganti sesuatu di ini, kontrol-kontrol di sini mau kamu ganti. Nah, carilah bagian properties, ya. Mainnya di semua ini propertiesnya semua, ya. Kalau usah bingung-bingung carinya. Nah, baca-baca aja. Kadang pun nggak hafal semua. Nah, coba-coba, oh bisa. Oke. Jadi ini label 1. Ini ada bagian teksnya kan, ya kan? Nah, berarti ini teksnya, bagian teks ini, ya. Jadi ini seset, ini contohnya username, ya. Username-nya, oke. Kemudian label 2. Nah, ini berarti ini seset password. Nah, passwordnya ini, ya kan? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian biasanya kita menyediakan satu lagi, yaitu untuk pemicunya, ya. Pemicunya berupa button, ya kan? Tombol. Nah, ketika user sudah isi username, sudah isi password, dia akan tekan satu tombol login. Nah, atau dia mau batalkan, dia mau reset, nah itu bisa juga, ya kan? Nah, jadi di sini saya tambahkan satu lagi button, tombol. Nah, oke, ini fontnya kita perbesar, ya. Sama, caranya sama seperti tadi. Cari aja properti font, button 1, teksnya. Nah, ini kan ada bagian teks, ya kan? Teksnya diganti login contohnya. Oke, kita perkecil sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini ada propertiesnya nih. Ini kan ada tulisan form 1 ya. Nah, ini bisa diganti nggak? Bisa. Nah, caranya gimana? Cari juga propertiesnya. Intinya apa yang mau kamu ganti, kamu pilih dulu. Klik sekali dulu, ya. Mau ganti di text box-nya, klik dulu sekali. Nah, baru nanti propertiesnya muncul untuk yang text box ini. Kalau mau ganti yang form, klik dulu form, ya. Nah, ini kan form 1, form 1. Berarti bagian teksnya, nah ini form 1. Logic. Nah, kemudian ini ada icon kecil ya di sini ya. Ya kan? Ada satu icon kecil. Iconnya ini kita bisa hide-kan ini seharusnya. Cari aja kira-kira yang berkaitan dengan icon. Nah, apa itu? Nah, ini show icon ada ya. Ini show icon. Show icon kan nilainya true ya di sini ya. Nah, kita tinggal false-kan aja. Cara false-nya biasakan kalau yang true false ini jangan pakai ini ya. Jangan klik di sini. Nah, ini repot. Cukup kamu klik 2 kali di sini. Nah, udah. Dia sifatnya switch ya. Switch itu berarti kan
hidup mati, hidup ganti-ganti, ya kan? Nah, jadi sama juga nih. Nah, switch, klik 2 kali aja, lebih cepat ya kan, daripada kamu klik di sini lagi, nah, mau pilih lagi, ya. Itu cara cepat. Nah, kemudian, nah ini udah nggak ada actionnya lagi ya, berarti ya. Kemudian nih, ada minimize, ada maximize, ada X-nya juga, ya kan? Nah, cuma mau X-nya doang, ya, cuma mau close-nya doang. Minimize, maximize untuk apa di form logic, kan nggak guna, ya. Jadi ini bisa dihilangkan, bisa cari aja yang ada kaitan minimize, maximize. Nah ini maximize box false, minimize box false kan, udah hilang. Oke, ya. Nah sebenarnya kamu bisa explore kembali, ya. Nah ini kalau kamu tanya semua satu-satu, sepun nggak tahu. Nah, ya, jadi belum tentu setahu ini semua, ya. Jadi kadang ya mau Google juga, mau search Google juga, ini propertinya untuk apa. Cuma yang setahu ya yang sering dipakai saja, kira-kira gitu, ya. Oke, jadi langkah berikutnya apalagi setelah kita merancang tampilan, nextnya adalah kita set name-nya, ya. Masing-masing kontrol itu perlu kita set name-nya. Kontrol apa saja? Apakah semua termasuk label? Tidak. Yang berkaitan dengan coding saja yang akan kita set name-nya. Ya. Oke, untuk aturan penamaan name, seharusnya udah pernah. Aturan penamaan name itu harus diawali dengan huruf. Nggak boleh angka ya. Contoh, name-nya di set username. Untuk yang text box username ini di set 1 username. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena angka dulu nggak boleh. Ya, jadi kalau kita set name itu harus diawali huruf dulu. Username 1, boleh tidak? 1 di belakang, boleh, diperbolehkan. Ya, oke. Nah, jadi di sini kita set. Untuk set name berarti bagian apa? Nah, cari aja properti name, ya. Nah, jadi name-nya ini kalau bisa jangan pakai yang seperti ini, textbox 1, textbox 2, nanti ada 1000 textbox 1 sampai 1000. Nah, untuk textbox username, textbox yang keberapa ya? Nggak tahu kita jadi, ya kan? Nah, jadi bingung nanti waktu kita coding, bingung. Nah, jadi name ini sangat berguna pada saat kita melakukan proses coding. Nah, jadi name, jangan berikan name yang sembarangan. Name itu yang baik itu adalah menggambarkan apa kontrol tersebut dan apa fungsi kontrol tersebut. Ya, kontrolnya kontrol apa ini? Apakah text box, apakah label, apakah checkbox, apakah radio button dan sebagainya. Oke, nah kemudian name tersebut harus menggambarkan apa fungsinya. Nah, fungsinya untuk mengisikan username. Berarti kita bisa set contohnya txt username, kira-kira gitu. Txt itu apa? Text box. Ya, kalau button berarti btn contohnya, ya kan? Nah, jadi name ini di set baik-baik, nah, supaya nanti coding juga akan gampang. Nah, ya, oke. Nah, nextnya kita akan set di sini name. Nah, untuk yang username berarti txt user, nah, username contohnya. Ya, biasanya ini sekebiasaan ya, kebiasaan kira-kira gini. Nah, mungkin kalau kalian suka, nah boleh kita ikuti ya. Nah, biasanya seset untuk name 3 huruf pertama itu adalah jenis kontrolnya ya. Text box berarti text, radio button, RDO, checkbox, CHK dan sebagainya. Pokoknya 3 huruf awal, nah itu jenis kontrol ya. Jadi dari name-nya udah tahu ini kontrol apa. Oke. Nah, kemudian untuk yang huruf berikutnya sengaja sebut huruf besar supaya lebih gampang dibaca, ya kan? Jadi kalau kita set semua huruf kecil, nah itu mungkin nanti agak susah untuk pembacaan, ya. Jadi sengaja sebut U punya besar. Nah, kira-kira gitu, ya. Jadi ini udah kita set. Nextnya password, txt password, ya kan? Kemudian login. Nah, login ini kita pakai btn login, btn button, ya kan? Ini kan button. Oke. Nah, nextnya
Oke. Nah, nextnya adalah kita setelah, jadi prosesnya tadi rancang database-nya dulu, ya kan? Buat table-nya dan sebagainya lah, ya, set primary key dan sebagainya. Oke. Proses yang kedua adalah rancang form-nya, ya kan? Desain form-nya, set dulu name-nya, set properties-nya, set semua udah oke. Proses terakhir barulah coding. Nah, itu prosesnya, ya. Jadi kadang ada yang terbalik, ya. Ada yang pertama dia mikir dulu codingnya. Nah, itu proses yang salah, ya. Database-nya aja belum ada udah mikir kemana-mana coding. Nah, terakhir harus tetap balik lagi, tetap harus desain dulu database, ya. Jadi prosesnya ya harus sesuai urutan. Buat dulu database, buat rancangan atau tampilannya, barulah kamu mulai lakukan proses code. Nah, proses code itu yang terakhir sebentar, ya. Jadi tampilan ini kadang sering dianggap sepele, ya. Nah, jadi jangan salah, tampilan ini sangat berbahaya sebenarnya. Kalau kita kita main asal desain gitu, bahaya sekali, ya. Bahayanya apa? Contoh, kemarin ada kasus, ini kejadian juga, bank HSBC. Nah, mereka pernah dengar mungkin ya, ada ya, salah transfer. Penyebabnya apa? Karena tampilannya membingungkan. User mengira ini entah gimana lah bisa salah transfer ke rekening yang lain. Nah, entah gimana prosesnya saya kurang tahu. Cuma itu penyebabnya kalau saya baca itu karena dari segi tampilan. Nah, jadi dari segi tampilan kita buat yang sesimpel mungkin, yang user belum pernah pakai program kita, dia udah merasa familiar sama program kita. Itu yang utama. Ya, kamu lihat aplikasi di Android, kamu belum pernah pakai, tapi kamu udah familiar, kamu tahu nih, oh ini kira-kira untuk apa. Nah, ini kira-kira gitu, ya. Oke. Nah, nextnya kita akan code. Jadi code-nya tentunya di bagian sini, bagian login, ya. Oke, klik 2 kali. Nah, seperti biasa ya, kalau kita mau tambahkan code ke satu kontrol, berarti kan klik 2 kali ya kan? Ya, sama juga. Oke, ini se-hide aja ya. Yang ini toolbox, nah properties atau apa, ya. Biasanya kalau main di code ya se-hide aja ini propertiesnya atau dan sebagainya. Oke, nah prosesnya kira-kira seperti ini. Kita mau cek, ya kan? Kita mau cek, kita nggak mulai langsung coding ya. Saya jelaskan konsepnya dulu, biar paham dulu. Jadi pertama kita mau cek ini kan, username, passwordnya ada tidak, ya kan? Nah, jadi prosesnya adalah kita kan bukan langsung di SQL Management Studio-nya, ya kan? Kita kan buat satu aplikasi, ya kan? Aplikasi untuk melakukan nantinya ada salah satu prosesnya adalah proses login. Nah, jadi yang perlu kita cari tahu adalah dari aplikasi ini gimana cara kita koneksi ke SQL server kita tentunya, ya kan? Itu yang pertama dulu harus kita tahu. Oke, nah jadi dari contoh aplikasi Visual Studio ini, sisap, kita pakai bahasa sisap. Nah, kita mau koneksi ke sini kan, untuk cek data nih, jadi harus koneksi dulu. Nah, jadi step pertama itu adalah melakukan koneksi ke SQL server. Nah, itu step yang pertama dulu, ya kan? Kalau kita nggak koneksi, ya tentunya kita nggak bisa cek. Kalau nggak, nah baru setelah kita melakukan koneksi ke SQL server, udah terkoneksi, nah barulah kita cek ada nggak kira-kira yang username dan passwordnya yang sesuai diinput oleh ini, form ini, ya kan? Contoh di form ini nanti diinput Andi, maksudnya yang sekian-sekian. Nah, klik login, koneksi dulu ke SQL, barulah kita, ini berarti kita send ke, iya betul.
send ke SQL-nya kan. Nah, jadi yang diinput di sini kita harus send nilainya ke SQL baru bisa. Nah, jadi kira-kira perintah yang kita gunakan untuk mencek apakah ada username dan password, kira-kira gimana kalau di SQL? Katakanlah kita sudah send ya, kita sudah berikan username dan password ya ke sini ke SQL. Nah, jadi tahap berikutnya adalah kita buat perintah SQL-nya ya. Kita buat perintah SQL-nya. Perintah SQL-nya gampang aja. Count. Count ini untuk apa? Masih ingat? Count. Count berarti banyak. Ya kan? Ini ada berapa baris? 3 baris. Nah, kalau sejalankan ini dapat berapa? 3. Tidak nampak ya. 3 dapat. Nah, 3 kan? Nah, itulah fungsi count. Paham ya? Itulah fungsi count. Count itu untuk mendapatkan banyak baris dalam satu table. Nah, count ini bisa kita manfaatkan untuk mengecek username dan passwordnya nantinya. Ya, jadi di sini kita bisa tambahkan lagi. Nah, kita bisa tambahkan di sini select count bintang from table user word. Oke, word username sama dengan contoh Andi. Contoh katakanlah yang kita send ke ini perintah SQL-nya adalah ini ya. Andi and passwordnya adalah 12345. Ada kan tadi kan? Nah, ini F5 ya. Execute ya. Dapat 1. Nah, berarti kalau hasilnya 1, proses loginnya berhasil atau gagal? Berhasil, ya kan? Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia salah input password 12346, dapat berapa ini? 0. Nah, kalau 0 berarti proses loginnya berhasil atau gagal? Gagal. Nah, kira-kira gitu. Ya, paham dulu sampai sini. Nah, konsepnya dulu. Ya. Nah, oke. Sudah paham. Nah, kita bisa ke coding ini, ya. Nah, jadi yang langkah pertama adalah lakukan koneksi ke SQL Server. Lalu langkah kedua adalah eksekusi, ya, eksekusi perintah SQL, ya, eksekusi perintah SQL yang ini. Nah, ini perintah SQL, ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita gunakan if jika hasilnya adalah 1, ya kan? Kalau 1, ya, hasil perintah SQL-nya maksudnya ya, hasilnya adalah 1, maka login berhasil, ya kan? Sebaliknya, nah, selain itu berarti maka login gagal. Oke, nah langkah terakhir adalah tutup koneksi ke SQL Server. Nah, kira-kira itu prosesnya. Jadi kalau sudah buka koneksi, kita wajib tutup, close koneksi. Ya, sudah buka maka harus tutup koneksi. Jangan dibiarkan terbuka, itu aja. Nah, kalau terbuka terus, pada saat kita mau login lagi, kita buka satu koneksi lagi. Jadinya 2 koneksi. Nah, dan mau lakukan proses yang lain, buka lagi. Nah, koneksinya itu di SQL Express ini terbatas, ya. Jadi kalau nggak salah, kalau yang versi yang Express itu dibatasi hanya 32 koneksi. Nah, jadi begitu kita udah ambil data, kita udah eksekusi perintah, dapat datanya, langsung cut, langsung close koneksi. Nah, konsepnya seperti ini, ya. Jadi sifatnya adalah disconnected. Nah, begitu udah dapat data, potong. Itu proses. Ya, oke. Oke, next. Nah, coding. Oke, BTN login. Jadi pertama kita akan mau lakukan proses koneksi dulu, ya kan? Nah,
untuk deklarasi variabel string pakai apa? Contoh string dari connection string sama dengan null. Oke. Oke, string connection string ya. Jadi kita mau koneksi, kita butuh yang namanya connection string nantinya. Oke, connection stringnya ini juga sudah berlaku. Formatnya seperti ini. Servernya kita mau koneksi kemana? Koneksi ke ini, /SQL Express. Ini server kita. Tadi yang waktu kita connect, ini kan? Oke, nah langsung copy aja. Server, ya kan? Servernya ini. Oke, nah next, database. Ini kalau ada tanda garis keriting merah artinya apa? Error. Nah, ini kalau ada garis keriting merah nih artinya error. Nah, kenapa error? Backslash. Kalau backslash kita perlu tambah backslash lagi. Jadi backslashnya jadinya 2 kali. Ya. Oke. Nah, kemudian servernya kita udah set. Database. Mau koneksi ke database apa? Nama database kita apa ini? db underscore. Nah, SIC19. Berarti ini db underscore SIC19. Oke. Kemudian next-nya. Ini kita koneksinya tadi pakai ini kan, Windows Authentication, ya kan? Nah, berarti kita set di sini integrated security sama dengan true. Nah, kira-kira gitu. Integrated artinya security-nya memanfaatkan security dari Windows. Itu kita set true. Nah, kira-kira gitu. Ya. Kemudian apa namanya? Ini kita harus import dulu. Ini pernah pakai import using pernah pakai system.data.sql client. Udah pernah import di sini? Belum pernah. Oke. Using system.data.sql client. SQL connection. Dengan Oke. Nah, jadi untuk melakukan koneksi ke SQL Server, kita butuh satu objek namanya ini, SQL connection. Ya. Jadi biasanya kalau tipe data yang biasa, yang primitif, contohnya ada string, ya kan, ada integer, ada apa, desimal, dan sebagainya. Itu tipe data yang biasa. Nah, di sisa itu ada satu tipe data, ya, lebih tepatnya sebenarnya objek, ya, kita sebutnya objek SQL connection. Oke, objek ini fungsinya untuk apa? Untuk melakukan koneksi ke SQL server. Ya, paham? Nah, untuk pengaturan kita mau koneksi ke server mana, ke database mana, Windows Authentication atau yang pakai password. Nah, kita kan tadi udah set di connection string. Ya, jadi waktu kita buat objek ini, SQL connection, nama objeknya con, sama dengan new, baru koneksi yang baru. Ya, kita kunci new SQL connection, buka kurung connection stringnya. Oke, nah ini hanya dalam keadaan apa ya? Ini kita belum koneksi ya.
kita hanya set sediakan objeknya, kita belum open connection ya. Nah, jadi untuk opennya gimana ya? Nah, opennya pernah pakai try catch, walaupun agak lupa ini bentuk try catch-nya gimana. Try catch ini untuk pengaturan apa? Kalau terjadi error dia akan lompat ke bagian catch-nya ya. Cek dulu untuk project yang dulu, code-nya dulu. Code-nya jangan lupa, jangan dihafal ya. Kita yang penting paham dulu konsepnya. Code atau sintaks itu bisa dicari. Open with Notepad. Nah, ini. Nah, try catch. Try bagian catch-nya ini. Ini se-copy aja try catch. Jadi ini try. Oke, bentuknya seperti ini. Try catch. Ya. Try berarti coba, catch tangkap. Tangkap apa? Tangkap error. Paham? Jadi try catch ini kira-kira gini ya. Di sini kita letakkan koneksinya untuk buka koneksi, untuk hubungkan ke SQL. Kalau misalnya koneksinya terjadi kegagalan, maka dia langsung lompat ke bagian sini. Ya. Catch exception. Exception ini maksudnya apa? Error. Tangkap errornya. Paham? Ya. Jadi di sini coba dulu, coba koneksi, coba terhubung dengan SQL enggak. Kalau tidak terhubung, lompat. Nah, jadi dia kerjakan cannot open connection. Kira-kira gitu. Paham? Ya. Nah, jadi untuk melakukan koneksi ke SQL gimana? Gampang. Con.open. Nah, oke, con.open. Itu aja. Nah, kita bisa misik box .show. Nah, ini seharusnya sering pakai ya, misik box ya. Misik box connection success. Contoh ya. Oke. Nah, kita bisa coba dulu nih start atau shortcutnya berarti F5 ya, sama aja ya. Beberapa saat biasanya untuk awal dia agak lambat ini loadingnya. Oke, nah ini login sama apa username dan passwordnya kita belum set ya. Kita kan belum buat query-nya, kita tes koneksinya dulu. Klik di login. Nah, connection success. Artinya apa? Udah berhasil koneksi ke SQL. Ya. Loh, ini bisa aja kita bisa buktikan. Contoh, sengaja set ke database yang tidak ada ya, 190. Harusnya 19 saja kan? Nah, ini seset 190. Nah, kita tes. Apakah berhasil? Kalau berhasil, dicurigai yang tadi, ya kan? Nah, login. Nah, ini kalau lama, biasanya gagal ini. Tadi kan cepet ya. Nah, ini lama ini. Tapi dia nggak ketemu nih database. Nah, cannot open. Gagal koneksi. Jadi berarti yang tadi benar ya. Tadi database-nya memang ada, bisa terkoneksi. Ya. Oke, nah ini sebalikkan. Kemudian jangan lupa kalau sudah open connection di bagian belakang ya. Pokoknya di paling bawah setelah kita melakukan operasi select lah, insert, update, delete dan sebagainya, jangan lupa melakukan on dot. Iya, terus untuk koneksinya. Nah, konsepnya sama seperti yang ya. Nah, baru next-nya ini saya hapus saja ya. Ya, ini
Nah, kemudian kita melakukan perintah SQL, ya kan? Perintahnya tahu ini, copy aja. Ini perintahnya. Nah, copy sampai di sini, untuk koneksi, cn.open, paste, SQL. Ini harus buat satu variabel dulu, string SQL sama dengan 0, kosong. Comment, berarti harus buat objek komennya dulu. SQL comment, ya, copy dulu. Dijelaskan kembali aja semua. Ini font. Insert. Oke, nah kira-kira seperti ini. Jadi di sini saya ada tambah satu variabel, variabelnya SQL. Nah, variabel SQL ini fungsinya untuk menampung perintah SQL yang akan kita eksekusi. Nah ini contoh yang tadi, ya. Variabel SQL untuk menampung perintah SQL yang akan kita eksekusi. Oke. Kemudian SQL comment. Nah, objek SQL comment ini fungsinya untuk menampung sebagai apa ya? Sebagai perantara perintah SQL yang akan kita eksekusi nanti. Ya. Jadi SQL comment ini nanti kita perlu berikan apa perintah SQL yang mau kita eksekusi. Nah, perintah SQL-nya sudah ditampung di variabel SQL. SQL comment dia butuh dua input ya. Yang pertama inputnya adalah perintah SQL apa yang mau dieksekusi, kemudian koneksinya. Koneksi ke yang tadi, yang sudah kita set di variabel con. Ya. Variabel con ini kan udah kita buka koneksi. Setelah kita buka, kita baru bisa pakai objek yang satu, SQL. Kira-kira gitu. Bisa dipahami dulu sampai sini? Bisa? Ya. Intinya kamu buka koneksi dulu, ya kan? Koneksinya tampung di variabel on, ya kan? Nah, kalau mau pakai SQL comment, berarti ada dua inputan. Input yang pertama adalah apa perintah SQL yang mau dieksekusi. Oke. Yang kedua inputannya adalah koneksinya. Nah, koneksinya tadi tampung di variabel apa? Variabel. Nah, di SQL comment nanti butuh dua. Paham ya? Oke, next. Ini tadi ini untuk open kan, ya kan? Untuk membuka, ya. Nah, baru set perintah SQL yang akan dieksekusi. Perintah SQL-nya tadi kan contohnya adalah select count bintang from table user where username-nya adalah yang di input user kan. Nah, yang di input user tadi kita ada set name-nya tidak? Name ini name-nya apa tadi? Iya, next username ini name-nya. Iya, betul. Jadi di sini, nah kita sambung select count bintang from table user where username sama dengan ketik satu buka dulu, sambung dengan nilai text box. Paham? Ngerti sampai sini? Nah, sambung dengan nilai yang diinput oleh user. Kita nggak tahu nilainya apa, ya kan? Namanya juga user yang input. Oke. Nah, sambung dengan username text box. Ketik satu buka, tutupnya mana? Pasangan kan? Nah, lihat contoh ini tadi. Nah, lihat ketik satu buka, ketik satu tutup. Betul? Nah, jadi makanya di sini ketik satu buka, nah, belakangnya ada tutup lagi kan? Nah, ini tutupnya, ya kan? Nah, baru apalagi sambung dengan password, ya kan? And password sama dengan ketik satu buka,
sambung dengan yang diinput di kotak yang text box passwordnya, ya kan? Sambung. Nah, next password ke text plus, nah, tutup kembali. Tutup ketik satu buka, yang ini ketik satu buka, ini tutupnya. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi dapatlah ini perintah SQL. Ya. Nah, sekarang kita mau set objek SQL comment. Nah, buat objek comment. Oke, cara buatnya seperti ini. Nama variabelnya tadi comment, ya kan? Comment sama dengan new SQL comment. Oke, nah, comment sama dengan new SQL comment. Nah, sama sebenarnya waktu kita buat connection string yang untuk koneksi kita ada pakai ini ya, SQL connection for sama dengan new SQL connection. Nah, ini sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. Kalau kita mau samakan ya, kita bisa samakan aja nih. Con sama dengan, nah sama. Boleh kamu tulis seperti ini. Jadi sama kan? Jadi pertama kita declare dulu, ya kan? Biar nggak bingung, ya kan? Nanti formatnya beda-beda. Oke, nah jadi declare dulu, deklarasi. Satu nama variabelnya con, tipenya SQL connection. Nama variabelnya comment, tipenya SQL comment. Ya, nah kita buat new, ya, buat satu objek yang baru itu masuk. Ya, new con sama dengan new SQL connection. Buka kurung, inputannya kalau untuk yang connection itu adalah connection string. Ya. Kalau untuk yang SQL comment, inputannya tadi apa saja? SQL-nya, dan satu lagi adalah koneksinya. Ya. Jadi untuk yang comment ini, comment sama dengan new SQL comment, inputannya tadi adalah perintah SQL-nya, ya kan? Perintah SQL-nya berarti ini. Oke. Kemudian objek koneksinya. Objek koneksinya tadi nama variabelnya form, ya kan? Nah, ini udah jadi satu buah objek form. Tapi belum dieksekusi, ya, belum dilakukan eksekusi. Nah, kita mau eksekusi sekarang, ya. Nah, di sini kita ada buat satu variabel how user, nama variabel. Tipe datanya integer. Karena yang dibalikkan kan angka kan, 0, 1 atau berapa, ya kan? Yang dibalikkan yang kita dapatkan dari perintah count bintang tadi kan 0 atau 1. Oke. Jadi di sini ditampung di variabel integer count user. Nah, objek comment ini kalau kita mau eksekusi, kita pakai perintah ini, execute skala. Oke, paham? Oke, bentar lagi ya, dikit lagi ya. Sayang. Oke, jadi kita tampung di variabel count user. Tipe datanya ada integer. Oke. Nah, untuk eksekusi perintah SQL ini, kita pakai execute skala. Kenapa pakai execute skala? Karena perintahnya adalah count. Untuk perintah count, sum, max, min, average, kita menggunakan execute skala. Jadi sebenarnya ada 3 sih. Ada execute skala, execute non-query, execute query. Nah, jadi untuk yang mengandung count bintang ataupun sum, max, min, average, kita pakai execute skala. Ya. Kalau untuk yang execute lain nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Oke. Nah, jadi intinya kamu tahu sekarang untuk eksekusinya kita pakai. Ya. Nah, jadi setelah kamu eksekusi ini, kamu dapat, bisa aja kamu dapat 0, bisa aja dapat 1. Ya kan? Nah, 0 ataupun 1. Nah, cuma yang kita dapatkan di sini itu adalah variabel nilainya bertipe string. Ya. Dapatnya string.
bukan dapat angka loh, dapat string. Oke. Nah, sementara kita tampungnya di variabel bertipe integer, ya kan? Nah, ini kita dapatnya string, nggak cocok kan? Ya kan? Jadi ini hasilnya harus kita konversi ke integer. Cara konversinya gimana? Paham? Nah, kira-kira gitu. Convert to int gitu. Ini berarti kita eksekusi. Oke ya, paham ya? Kenapa harus kita konversi ke integer? Karena ini returnnya dalam bentuk string, huruf, ya, karakter, tidak bisa dihitung. Nah, jadi perlu dikonversi. Kira-kira gitu. Oke, ya. Nah, nextnya, udah gampang. Yang sisa ini aja. Yang sisa, nah ini. Jika hasil 1 maka login hasil. Sebaliknya maka logiknya gagal. Nah, tinggal kita if-kan aja. Ya. Ini if. Oke. Ini this.close nggak usah dulu. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ya. Jika count user berarti yang jika nilainya lebih besar dari 0, berarti bisa aja 1, 2, atau berapapun. Nah, kalau nilainya lebih besar dari 0, berarti login hasil. Ya, sukses. Selain itu, berarti udah pasti yang lebih kecil dari 0, ya, ataupun sama dengan 0. Ya kan? Nah, berarti masuknya di bagian sini. Login fit. Oke. Nah, baru tutuplah koneksinya. Langkah yang terakhir. Tutup koneksi ke SQL Server. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Nah. Ya. Oh, execute scalar, dia fungsinya untuk eksekusi perintah SQL. Kita kan udah buat objek komennya. Nah, kita mau eksekusi kan belum kita eksekusi. Kita hanya buat objek, tapi belum dieksekusi perintah. Nah, untuk eksekusi pakai. Nah, ini nanti return-nya adalah string. Dalam bentuk string. Sementara kita tampungnya di variabel integer kan. Nggak cocok kan jadinya kan. Jadi ini perlu kita konversi jadi integer. Nah, cara konversinya pakai apa? Pakai ini. Convert to int. Kira-kira. Oke. Nah, di langkah terakhir, nah kita bisa coba tes dulu apakah berhasil atau enggak. Nah, tadi Andi 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Login. Nah, login sukses, berhasil. Kalau setambah password yang sembarangan, tambah 6, nah login fail. Tadi udah berhasil, kita cek ya.